Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi tentang geopolitik atau wawasan Nusantara. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nikan Nugroho. Saya Hanifah Nurrahma. Saya Silvi Arzika. Saya Yunda Firda Toren. Saya Renal Fajaditya. Dan yang terakhir Putri Andini. Selamat menyaksikan. Kata geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi, dan politik berasal dari bahasa Yunani politeia yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara, dan teia yang berarti urusan. Sementara, dalam bahasa Inggris, politik adalah suatu rangkaian asas atau prinsip, keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politik mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita hendaki. Geopolitik menurut para ahli yaitu sebagai berikut. Menurut Rudolf Gehlen, seorang ilmuwan politik Swedia, pada awal abad ke-20, geopolitik adalah seni dan praktek penggunaan kekuasaan politik atas suatu wilayah tertentu. Secara tradisional, istilah ini diterapkan terutama terhadap dampak geografi pada politik, tetapi penggunaannya telah berkembang selama abad ke abad yang mencakup konotasi yang lebih luas. Selanjutnya, menurut Hegel, geografi politik merupakan cabang geografi manusia yang bidang kajiannya adalah aspek keruangan pemerintahan atau kenegaraan yang meliputi hubungan regional dan internasional, pemerintahan atau kenegaraan di permukaan bumi. Dalam geografi politik, lingkungan geografi dijadikan sebagai dasar pengembangan dan hubungan kenegaraan. Bidang kajian geografi politik relatif luas, seperti aspek keuangan, aspek politik, aspek hubungan regional, dan internasional. Jadi, secara umum, geopolitik adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri, lingkungan, yang berwujud negara kepulauan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dapat disimpulkan bahwa dari berbagai definisi tersebut, terdapat 4 unsur yang terkandung di dalam definisi tersebut, yaitu geografi, kedua politik, ketiga hubungan geografi dan politik, dan yang terakhir penggunaannya bagi negara dan bangsa. Yang pertama ada teori-teori negara organisme. Menurut Frederick Ratzel, teori-teori negara organisme ini menjelaskan bahwa negara itu merupakan suatu organisme yang mengalami suatu siklus hidup, yaitu lahir, tumbuh, dan berkembang serta mencapai puncaknya atau titik optimum, kemudian menyusut dan mati. Kemudian, pada tahun 1869 sampai 1946, Kari Haushofer mengembangkan teori Lebensraum dan Autark yang selanjutnya dituangkan ke dalam teori satuan wilayah atau dikenal dengan teori Panregion. Teori Lebensraum atau ruang hidup menganggap bahwa negara organisme memerlukan wilayah yang memiliki sumber kekayaan alam dengan perbatasan yang aman, disatukan dengan teori autark atau kekuatan, dapat digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan sendiri, yang pada akhirnya melahirkan pandangan bahwa ruang hidup dan kemampuan mandiri itu hanya dapat dipenuhi melalui pembagian wilayah yang secara otomatis mencakup daerah yang cukup luas dan memiliki segala sifat iklim dan sumber daya alam sebagai bahan dasar untuk keperluan hidup negara.
Teori dasar negara organisme ini akhirnya menimbulkan wawasan atau paham geopolitik yang dianut banyak orang dan kadang berkembang menjadi paham geopolitik atau wawasan nasional suatu bangsa atau suatu negara. Selanjutnya yang kedua ada teori dasar geostrategik global, yaitu teori geopolitik yang bertumpu kepada konsep-konsep kekuatan atau power concept di mana kekuasaan di dunia akan dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau ruang di mana suatu bangsa atau masyarakat berbeda. Teori ini menganalisis pengaruh ruang terhadap cara berpikir dan bertindak suatu bangsa. Dari teori ini lahirlah konsep geopolitik dengan visi atau cara pandang yang berbeda. Salah satu tokoh yang mengembangkan paham geopolitik ini adalah Sir Hartford Mackinder dengan teori pulau dan lautan dunia. Hipotesisnya yang terkenal adalah tentang adanya kecenderungan kekuasaan mengaruh ke World Empire yang berpusat di daerah jantung atau heartland. Daerah jantung Asia merupakan daerah poros dunia. Penguasaan daerah jantung Asia memungkinkan pemanfaatan sumber daya yang sangat besar untuk membangun sea power yang memungkinkan penguasaan samudera dunia sekaligus menguasai dunia secara menyeluruh. Teori daerah jantung ini kemudian berkembang kepada teori bulan sabit yang terdiri atas area bulan sabit dalam dan bulan sabit luar. Teori daerah jantung dan bulan sabit ini secara naluriah akan tetap dianut oleh sebagian besar masyarakat negara-negara benua seperti Rusia dan CIS setelah runtuhnya Uni Soviet. Prinsip-prinsip utama geopolitik daerah jantung antara lain yang pertama, penguasaan wilayah negara tetangga, serta penyiapan buffer zone atau wilayah penyangga. Pola ini dari sejarah dapat terlihat dari penguasaan Prusia oleh Rusia, penguasaan Eropa Timur oleh Uni Soviet. Yang kedua, ekspansif. Dalam keadaan dan kondisi yang memungkinkan paham geopolitik ini negara lain, apalagi bila dijiwai oleh ideologi negara yang ekspansif pula seperti komunisme atau imperialisme. Yang ketiga, penguasaan pelabuhan air panas untuk ofensif dan sebaliknya pemanfaatkan kondisi landlocked sebagai sistem pertahanan terhadap pengaruh luar. Dan yang terakhir, komando terpusat. Pengendalian kegiatan baik di dalam maupun di luar wilayah berlangsung ketat dan otoriter. Pengertian wawasan Nusantara. Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas dalam bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Jadi, wawasan adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggapan indrawi. Wawasan berarti pula cara pandang dan cara melihat. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan, antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, kata Nusantara digunakan sebagai pengganti nama Indonesia. Sedangkan terminologis, wawasan menurut beberapa pendapat sebagai berikut. Yang pertama, menurut Profesor Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Yang kedua, menurut GBHN 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang ketiga, menurut kelompok kerja wawasan Nusantara untuk diusulkan menjadi TAP MPR yang dibuat Lemhanas tahun 1999, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Jadi, menurut pendapat-pendapat di atas, secara sederhana, wawasan Nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Hakikat Nusantara merupakan sebuah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara ini merupakan persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Nah, dalam GBHN disebutkan pula bahwa hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Selanjutnya yaitu ajaran dasar wawasan Nusantara. Nah, ada dua landasan yang mendasari wawasan Nusantara nih. Yang pertama itu landasan ideal Pancasila. Pancasila ini diakui sebagai ideologi dan dasar negara yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang juga mencerminkan nilai-nilai keseimbangan, keserasian, keselarasan, persatuan dan kesatuan, kekeluargaan, kebersamaan, dan kearifan dalam membina kehidupan nasional. Nah, landasan kedua yaitu landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan konstitusi dasar yang menjadi pedoman pokok dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Selanjutnya, ada unsur dasar konsepsi wawasan Nusantara. Nah, di sini terdapat 3 unsur. Yang pertama itu merupakan wadah. Nah, bangsa Indonesia ini memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah dari berbagai wujud suprastruktur politik. Nah, sementara itu, wadah dalam kegiatan bermasyarakat adalah berbagai lembaga dalam wujud infrastruktur politik sampai suprastruktur politik. Nah, yang kedua itu ada isi. Nah, isi ini merupakan aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang ketiga itu ada tata laku. Nah, tata laku ini merupakan interaksi antara wadah dan isi yang terdiri dari tata laku batiniah dan juga tata laku lahiriah. Yang terakhir ada dasar hukum wawasan Nusantara. Nah, dasar hukum wawasan Nusantara ini diterima sebagai konsepsi politik kewarganegaraan yang tercantum dalam dasar-dasar hukum antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada TAP MPR nomor 4/MPR/1973 pada tanggal 22 Maret 1973. Yang kedua, ada TAP MPR nomor 4/1978/22/Maret/1978 tentang GBHN. Dan yang ketiga, ada TAP MPR nomor 2/MPR/1983/12/Maret/1983. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Dalam paradigma nasional, kedudukan wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai falsafah. Ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan ideal. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan konstitusi negara yang berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Yang ketiga, sebagai visi nasional yang berkedudukan sebagai landasan visional. Yang keempat, ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional yang berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Yang kelima, GBHN atau garis-garis besar haluan negara sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijakan dasar nasional yang berkedudukan sebagai landasan operasional. Selanjutnya, wawasan Nusantara memiliki fungsi yaitu sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu, wawasan Nusantara juga memiliki tujuan, yaitu mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, ataupun daerah. Yang terakhir yaitu asas wawasan Nusantara. Yang pertama, kepentingan yang bersama. Yang kedua, tujuan yang sama, keadilan. Yang ketiga, kejujuran. Keempat, solidaritas, kerjasama, kesetiaan terhadap ikrar atau kesepakatan bersama demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Peranan wawasan Nusantara.
Dalam kehidupan nasional, wawasan Nusantara dikembangkan peranannya untuk menjadi 3 bagian. Yang pertama, mewujudkan serta memelihara persatuan dan kesatuan yang serasi dan selaras segenap aspek kehidupan nasional. Yang kedua, menumbuhkan rasa tanggung jawab atau pemanfaatan lingkungannya. Peranan ini berkaitan dengan adanya hubungan yang erat dan saling terkait dan ketergantungan antara bangsa dengan ruang hidupnya. Oleh karena itu, pemanfaatan lingkungan harus bertanggung jawab. Bila tidak, maka akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang pada akhirnya akan merugikan bangsa itu sendiri. Yang ketiga, menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional. Kepentingan nasional menjadi dasar hubungan antara bangsa. Apabila satu bangsa kepentingan nasionalnya sejalan atau paralel dengan kepentingan nasional bangsa lain, maka kedua bangsa itu akan mudah terjalin hubungan persahabatan, merentang hubungan internasional dalam upaya untuk menegakkan perdamaian. Wajah wawasan Nusantara. Pengertian istilah wajah adalah roman muka. Wajah manusia hanya satu, tetapi wajah itu memiliki beberapa roman muka dan setiap roman muka berbeda satu dengan yang lain sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Dalam hubungan itu, dapat dikatakan bahwa geopolitik Indonesia hanya satu, yaitu wawasan Nusantara atau Wasantara. Tetapi wajahnya lebih dari satu, yaitu ada 4 wajah, meliputi yang pertama, wajah wawasan sebagai wawasan nasional yang melandasi konsepsi ketahanan nasional. Yang kedua, wajah Wasantara sebagai wawasan pembangunan nasional. Yang ketiga, wajah Wasantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan. Dan yang keempat, wajah Wasantara sebagai wawasan kewilayahan. Semakin mantapnya persatuan dan kesatuan nasional, berarti semakin dekat kita dalam mencapai tujuan nasional. Berdasarkan rangkaian pemikiran yang demikian itu, maka ketahanan nasional diartikan sebagai konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan dalam mencapai persatuan dan kesatuan nasional dalam rangka keseluruhan mencapai kesejahteraan dan keamanan nasional. Bertolak dari pandangan ini, maka ketahanan nasional merupakan geostrategi nasional untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditegaskan dalam wawasan Nusantara. Ketahanan nasional ini perlu dibina, dipelihara, dan ditingkatkan dengan berpedoman pada wawasan Nusantara yang juga serentak untuk memberi isi kepadanya. Selanjutnya, Wasantara sebagai wawasan pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, MPR wajib membuat GBHN. GBHN pada masa Orba menegaskan bahwa wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional adalah wawasan Nusantara yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan politik dalam arti yang pertama, bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Kedua, bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Yang ketiga, bahwa secara psikologis bahwa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Yang keempat, bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi
membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Yang kelima, bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keenam, bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepentingan nasional. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas dan aktif serta diabadikan pada kepentingan nasional. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi dalam arti yang pertama, bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Yang kedua, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan kehidupan ekonominya. Yang ketiga, kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan ditunjuk bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya dalam arti yang pertama, bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. Dan yang kedua, bahwa budaya bangsa Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya dengan tidak menolak nilai-nilai budaya yang lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan dalam arti yang pertama, bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Dan yang kedua, bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi dalam arti yang pertama, bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Yang kedua, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan kehidupan ekonominya. Yang ketiga, kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan ditunjuk bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya dalam arti yang pertama, bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. Dan yang kedua, bahwa budaya bangsa Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya dengan tidak menolak nilai-nilai budaya yang lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan dalam arti yang pertama, bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Dan yang kedua, bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.
Yang pertama yaitu kehidupan politik. Pelaksanaan politik diatur dalam Undang-Undang Partai Politik, Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, di mana pelaksanaannya sesuai hukum dan mementingkan persatuan bangsa. Misalnya dalam pemilihan presiden, DPR, dan kepala daerah harus menjalankan prinsip demokratis dan keadilan, agar tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia tanpa pengecualian. Mengembangkan sikap HAM dan pluralisme dalam mempersatukan dan mempertahankan berbagai suku, agama, dan bahasa, sehingga terciptanya dan menumbuhkan rasa toleransi. Memperkuat komitmen politik dalam partai politik dan pada lembaga pemerintahan untuk meningkatkan kebangsaan, persatuan, dan kesatuan. Meningkatkan peran Indonesia dalam dunia internasional dan memperkuat korps diplomatik dalam upaya penjagaan wilayah Indonesia, khususnya pulau terluar dan pulau kosong. Selanjutnya ada ekonomi. Harus sesuai berorientasi pada sektor pemerintahan, perindustrian, dan pertanian. Pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antara daerah, sehingga dari adanya otonomi daerah dapat menciptakan upaya dalam keadilan ekonomi. Pembangunan ekonomi harus melibatkan partisipasi rakyat, seperti dengan memberikan fasilitas kredit mikro dalam pengembangan usaha kecil. Lalu selanjutnya ada sosial. Mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda dari segi budaya, status sosial, maupun daerah. Pengembangan budaya Indonesia untuk melestarikan kekayaan Indonesia, serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah. Dan yang terakhir, kehidupan pertahanan dan keamanan. Memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif karena merupakan kewajiban setiap warga negara, seperti meningkatkan kemampuan disiplin, memelihara lingkungan, dan melaporkan hal-hal yang mengganggu kepada aparat dan belajar kemiliteran. Lalu membangun rasa persatuan dengan membangun rasa solidaritas dan hubungan erat antara warga negara berbeda daerah dengan kekuatan keamanan agar ancaman suatu daerah atau pulau menjadi ancaman bagi daerah lain untuk membantu daerah yang diancam tersebut. Lalu ada membangun TNI profesional dan menyediakan sarana dan prasarana bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia, khususnya pulau dan wilayah terluar Indonesia.